Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Rian Gusna Pradita, William Harapan Resta Damai Siagian, Fadli Mutakin, dan Agung Ridaullah akan mempresentasikan materi tentang pengukuran kerja secara fisik. Beban kerja fisiologis. Seseorang tenaga kerja mempunyai kemampuan berbeda dalam hubungan dengan beban kerja. Ada beberapa macam definisi beban kerja, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Beban kerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh tubuh manusia dan berat ringannya beban kerja sangat mempengaruhi konsumsi energi. 2. Beban kerja adalah beban yang diterima pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya seperti mencangkul, mengangkat, berlari, memikul, mendayung, dan lain-lain. Jadi intinya yang membutuhkan energi atau tenaga. Yang ketiga adalah beban kerja adalah beban fisik maupun non-fisik yang ditanggung oleh pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya. Penilaian beban kerja fisik dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu secara objektif dan secara tidak langsung. Metode pengukuran langsung yaitu dengan mengukur oksigen yang dikeluarkan melalui asupan energi selama bekerja. Jadi semakin berat kerja semakin banyak energi yang dibutuhkan atau yang dikeluarkan juga. Tapi meskipun metode dengan menggunakan asupan oksigen lebih akurat, tapi mengukurnya hanya singkat dan peralatan yang diperlukan juga sangat mahal. Salah satu pendekatan untuk mengetahui berat ringannya beban kerja adalah dengan menghitung nadi kerja, konsumsi energi, kapasitas ventilasi paru, dan suhu inti tubuh. Pada batas tertentu, ventilasi paru, denyut jantung, dan suhu tubuh mempunyai hubungan yang linear dengan konsumsi oksigen atau pekerjaan yang dilakukan. Penggunaan nadi kerja untuk menilai berat ringannya beban kerja mempunyai beberapa keuntungan. Beban kerja mempunyai beberapa kelebihan. Selain mudah, cepat, dan murah, juga tidak diperlukan peralatan yang mahal dan hasilnya pun cukup akurat dan tidak mengganggu ataupun menyakiti orang yang diperiksa. Di sini Nurmianto mengemukakan bahwa denyut jantung adalah suatu alat estimasi laju metabolisme yang baik, kecuali dalam keadaan emosi. Kategori berat ringannya beban kerja didasarkan pada metabolisme respirasi, suhu tubuh, dan denyut jantung. Berat ringannya beban kerja yang diterima oleh seorang tenaga kerja dapat digunakan untuk menentukan berapa lama seorang tenaga kerja dapat melakukan aktivitas kerjanya sesuai dengan kemampuan atau kapasitas kerja yang bersangkutan, di mana semakin berat beban kerja, maka akan semakin pendek waktu seseorang untuk bekerja tanpa kelelahan dan gangguan fisiologis yang berarti, atau sebaliknya. Sebaliknya, bila mana beban kerja yang diberikan terlalu ringan, maka akan menimbulkan kebosanan pada seseorang atau operator. Kebutuhan utama dalam pergerakan otot adalah kebutuhan akan oksigen yang dibawa oleh darah ke otot untuk pembakaran zat dalam menghasilkan energi, sehingga jumlah oksigen yang dipergunakan oleh tubuh merupakan salah satu indikator pembebanan selama bekerja. Dengan demikian, setiap aktivitas pekerjaan memerlukan energi yang dihasilkan dari proses pembakaran. Berdasarkan hal tersebut, maka kebutuhan kalori dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan besar ringannya beban kerja. 1. Beban kerja ringan, yaitu dari 100 sampai 200 kilokalori per jam. 2. Beban kerja sedang, yaitu dari 200 sampai 350 kilokalori per jam. 3. Beban kerja berat, yaitu dari sekitar 350 sampai 500 kilokalori per jam. Kebutuhan kalori seorang pekerja selama 24 jam ditentukan oleh 3 hal. 1. Kebutuhan kalori untuk metabolisme basal, dipengaruhi oleh jenis kelamin dan usia. 2. Kebutuhan kalori untuk kerja. Kebutuhan kalori sangat ditentukan dengan jenis aktivitasnya, berat atau ringan. 3. Kebutuhan kalori untuk aktivitas lain-lain di luar jam kerja. Pengukuran denyut jantung dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu 1.
Merasakan denyut jantung yang ada pada arteri radial pada pergelangan tangan. 2. Mendengarkan denyut jantung dengan stetoskop. 3. Menggunakan ECG atau elektrokardiograf, yaitu mengukur sinyal elektrik yang diukur dari otot jantung pada permukaan kulit dada. Salah satu yang dapat digunakan untuk menghitung denyut jantung adalah telemetri. Dengan menggunakan rangsangan elektrokardiograf atau ECG, apabila peralatan tersebut tidak tersedia, dapat memakai stopwatch dengan metode 10 denyut. Dengan metode tersebut, dapat dihitung denyut nadi kerja sebagai berikut. Denyut nadi dalam kurung denyut per menit sama dengan 10 denyut per waktu perhitungan dikali 60. Selain metode denyut jantung tersebut, dapat juga dilakukan perhitungan denyut nadi dengan menggunakan metode 15 atau 30 detik. Denyut nadi untuk mengestimasi indeks beban kerja terdiri dari beberapa jenis, yaitu 1. Denyut jantung pada saat istirahat atau resting pulse adalah rata-rata denyut jantung sebelum suatu pekerjaan dimulai. 2. Denyut jantung selama bekerja atau working pulse adalah rata-rata denyut jantung pada saat seseorang bekerja. 3. Denyut jantung untuk bekerja atau work pulse adalah selisih antara denyut jantung selama bekerja dan selama istirahat. 4. Denyut jantung selama istirahat total atau recovery cost adalah jumlah aljabar denyut jantung dan berhentinya denyut pada suatu pekerjaan selesai dikerjakannya sampai dengan denyut berada pada kondisi istirahatnya. 5. Denyut kerja total atau total work pulse or cardiac cost adalah jumlah denyut jantung dari mulainya suatu pekerjaan sampai dengan denyut berada pada kondisi istirahatnya atau resting level. Lebih lanjut, untuk menentukan klasifikasi beban kerja berdasarkan peningkatan denyut nadi kerja yang dibandingkan dengan denyut nadi maksimum karena beban kardiovaskuler yang dihitung berdasarkan rumus di bawah ini. Persentase CVL sama dengan denyut nadi kerja dikurangi denyut nadi istirahat dibagi denyut nadi maksimum dikurangi denyut nadi istirahat dikali 100%, di mana denyut nadi maksimum adalah 220 dikurangi umur untuk laki-laki dan 200 dikurangi umur untuk wanita. Dari perhitungan persentase CVL, kemudian akan dibandingkan dengan klasifikasi yang telah ditetapkan sebagai berikut. Kurang dari 30% berarti tidak terjadi kelelahan. 30 sampai kurang dari 60% berarti diperlukan perbaikan. 60 sampai kurang dari 80% berarti kerja dalam waktu singkat. 80 sampai kurang dari 100% berarti diperlukan tindakan segera. Dan apabila lebih dari 100%, berarti tidak diperbolehkan untuk beraktivitas. Laju pemulihan denyut nadi dipengaruhi oleh nilai absolut denyut nadi pada ketergantungan pekerjaan atau the interruption of work, tingkat kebugaran atau individual fitness, dan pemaparan panas lingkungan. Jika nadi pemulihan tidak segera tercapai, maka diperlukan redesign pekerjaan untuk mengurangi tekanan fisik. Redesign tersebut dapat berupa variabel tunggal maupun keseluruhan dari variabel bebas yang meliputi task, organisasi kerja, dan lingkungan kerja yang menyebabkan beban tugas tambahan. Sekian presentasi dari kelompok 1 dengan tema mengukur kerja secara fisik. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.